Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Barusan kita habis snack pagi ya. Mudah-mudahan tadi nggak kekenyangan ya, jadi bisa konsentrasi. Nah, kita kan alhamdulillah ya, udah sejauh ini nih, Latsar. Kita udah banyak belajar, mau itu dari baris berbaris, kesamaptaan, bela negara, sampai isu-isu yang ada, isu-isu kontemporer lah ya di lingkungan kerja kita. Nah, tapi lah ya soal isu apa materi terakhir nih tentang apa smart governance ya. Soalnya jujur aja itu kayak bahasan yang mungkin belum familiar buat semua ya. Kayaknya aku juga perlu banyak insight ya. Nah, jadi kan kita tahu nih Pemprov Jabar tuh kan mendukung implementasi smart governance di kita ambil contoh Bandung Smart City deh ya. Nah, siapa tahu nih ada yang bisa nerangin lah ya dengan bahasa atau dengan pengetahuannya barangkali Kang Beni kali ya bisa sharing-sharing ke kita nih soal si smart governance ini dari Pemprov Jabar yang kira-kira relevan. Gimana sih Kang? Ya, boleh Teh. Jadi salah satu nih langkah Hmm, pertama nih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah membentuk yang namanya Jabar Digital Service atau biasa kita singkat JDS ya. Nah, JDS ini dia adalah salah satu UPTD fungsinya si JDS ini gitu kan dalam mendukung smart governance gitu kan. Yang pertama, dia itu mengelola layanan digital. Terus yang kedua, eh, JDS ini menyediakan data, dan yang ketiga, informasi geospasial. Nah, sebenarnya apa sih? Tadi kan si JDS ini ada 3 poin penting ya. Itu fungsinya buat apa gitu kan? Yang pertama, untuk mempersempit kesenjangan digital. Jadi ini memiliki arti bahwasanya teknologi ataupun digitalisasi itu bisa tersebar merata di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua, dari sisi literasi digitalnya juga bisa tersampaikan kepada seluruh pelosok Jawa Barat gitu kan. Terus yang kedua, selain itu juga bisa mempercepat pengambilan kebijakan berbasis data. Kenapa? Karena tadi si JDS ini menyediakan interoperabilitasnya bisa diakses di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat ataupun di semua OPD yang ada di Pemprov Jabar gitu. Dengan adanya itu, jadi nanti setiap masing-masing wilayah itu bisa membuat keputusan berbasis data yang mereka bisa akses secara real time dan secara menyeluruh gitu ya. Dan yang terakhir, ketika semuanya itu bisa tercapai, harapannya dari segi pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat juga bisa lebih revolusioner, bisa masuk ke dalam format digital gitu. Bener banget Kang, salah satu yang diluncurkan JDS ini adalah platform digital Sapa Warga yang udah di launching dari tahun 2018. Eh, Sapa Warga ini salah satu contoh nyata ya teknologi yang menjembatani komunikasi antara warga dengan pemerintah secara real time, Ya, secara nyata, dan sebagai sebuah terobosan dalam mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya saat terjadi bencana, begitu. Ini merupakan salah satu inisiatif ya yang bukan hanya meningkatkan efisiensi, namun juga membangun tata kelola pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif. Dengan adanya saluran komunikasi secara langsung ini, warga merasa lebih dilibatkan ya, dan juga pemerintah provinsi dapat membuat keputusan dari data yang akurat karena secara langsung disampaikan oleh warganya. Begitu, Dok. Oh, saya nambahin nih. Ternyata tadi setelah saya searching, ada namanya Sikwil, Sistem Informasi Kependudukan Wilayah. Ada lagi CRM, Citizen Relationship Management, dan terakhir nih DMS, Disaster Management System. Ini kayak saya sorotin yang DMS ya. Ternyata aplikasi ini tuh buat koordinasi, komunikasi, dan penyaluran informasi dari pemerintah dan warga, baik dari pemerintah ke warga ataupun warga ke pemerintah tentang prabencana, apa bencana yang terjadi, atau pasca bencana, seperti itu, teman-teman.
Nah, ada juga nih kabar menarik di sektor transportasi dalam mendukung Bandung Smart City ini. Jadi baru aja di bulan Mei kemarin, di tanggal 26, Pemprov Jabar itu menjalin kerjasama dengan Provinsi Chungnam di Korea Selatan terkait program Green Smart City. Hasilnya, mereka menerima hibah 3 unit Smart Halte Bus senilai 113 miliar untuk Jawa Barat yang akan dikerjakan di periode 2024 hingga 2027. Wow, luar biasa ya ternyata ya sampai ke luar negeri juga ya kerjasamanya ya. Jadi kayaknya pemerintahan aja ya, tapi juga infrastruktur smart dari kota sampai ke provinsi. Nah, kalau di Bandung sendiri gimana sih responnya Teh Yuni buat dukungan dari provinsi ini? Kota Bandung sendiri sudah membuktikan ya bahwa dia ini menjadi salah satu pionir dalam inovasi digital pemerintahan. Karena pada tahun 2024, Kota Bandung ini mendapat peringkat memuaskan pada indeks Smart City dengan skor tertinggi secara nasional yaitu 3,93. Kota ini menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui teknologi. Pencapaian ini menjadi cerminan juga ya dari keberhasilan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa sistem pelayanan publik, pengelolaan data, dan interaksi antara Selain itu, prestasi ini membuktikan bahwa inisiatif Smart City ini bukan hanya konsep ya, tapi bisa direalisasikan di dunia nyata dan bermanfaat secara langsung karena menciptakan ekosistem yang lebih efisien, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Begitu, Dokter. Nah, terus kayaknya dari capaian tersebut juga diantisipasi ya dari sisi infrastruktur transportasinya yang akan sebenarnya ada proyek yang namanya Metro Jabar Trans gitu ya. Proyek ini adalah sistemnya itu kayak namanya itu Bandung Rapid Trans ya. Ya, Bandung Rapid Trans ini udah berjalan dari 2025 dan diharapkan akan bisa selesai di tahun 2027. Nah, harapannya dari si BRT ini akan menunjang polusi dan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dari perjalanan yang dilakukan masyarakat di sekitar Bandung gitu ya. Kalau dari saya nih, ada informasi dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, ternyata kota Bandung itu termasuk kota yang indeks pembangunan manusianya tuh sangat tinggi gitu. Dari kota-kota lain ya, di Provinsi Jawa Barat gitu. Eh ini tuh menunjukkan bahwa kota Bandung itu memiliki kualitas hidup yang baik. Kemudian aspek kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan standar hidupnya itu udah layak di sana seperti itu. Jadi ini tuh udah jadi modal banget buat mengadopsi budaya digital di pemerintahan kita. Itu. Iya, saya juga mau Oke, oke. menambahkan juga nih berkaitan dengan smart Boleh governance banget, tadi. Kak. Mendagri Bima Arya juga menyampaikan bahwa roadmap digitalisasi pemerintahan dirancang untuk birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif. Ini sejalan dengan smart governance termasuk integrasi data kependudukan di satu platform digital yang terpadu. Oke, oke, oke. Jadi kayaknya bisa disimpulin lah ya teman-teman kalau Pemprov Jabar itu sebenarnya sudah membentuk JDS sebagai pusat digitalisasi layanan publik, data, dan kolaborasi antar daerah nih. Terus si aplikasi Sapa Warga ini sendiri juga ternyata adalah jembatan komunikasi warga dengan pemerintah yang responsif ya. Terus Comment Center Jabar juga dia mengintegrasikan laporan, statistik, bahkan tanggap darurat melalui sistem digital. Itu luar biasa sih ya. Dan kerjasama internasional ternyata sudah terjalin ya dengan Korea Selatan ya, supaya kita apa istilahnya infrastruktur transportasi smart itu seperti smart halte bus itu bisa berjalan dengan baiklah di Bandung yang sudah crowd banget. Kita Mencatat skor Smart City-nya cukup tinggi ya di tahun 2024, bahkan kayaknya sih tertinggi secara nasional ya menurut SPBE.
Terus sistem transportasi cerdas juga jadi inisiatif bersama, seperti contohnya tuh Metro Jabar Trans yang udah mulai beroperasi, sama tingkat SDM yang tinggi ternyata memperkuat si adopsi smart governance ini. Jadi roadmap digital nasional ini sebenarnya memajukan birokrasi transparan dan partisipasi di Jawa Barat. Nah, tapi sepertinya nih kita juga perlu ngebahas soal gimana ya cara meningkatkan literasi digital masyarakat secara efektif ya, karena kayaknya setelah mendengar pencapaiannya Bandung sebagai Smart City ini, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih masyarakat tuh bisa ikut manfaatin, nggak tertinggal oleh kemajuan digital ini, jadi bisa ngikutin alur ya, kira-kira. Di lapangan itu segmentasi masyarakat itu berbeda-beda ya. Jadi kita Mm-mm. melakukan pendekatan secara segmentasi. Misalnya untuk kalangan lansia gitu ya. Mungkin kita perlu melakukan pelatihan secara tatap muka dengan bahasa yang lebih sederhana gitu kan. Nah, di sisi lain ada teman-teman yang mungkin generasi muda itu kita bisa melakukan pendekatan melalui media sosial atau semacam platform gamifikasi ya supaya mereka itu lebih tertarik karena generasi yang lebih muda biasanya tertarik terkait dengan gamifikasi dan lain-lain gitu. Betul, kalau memang dari data Diskominfo Bandung tahun 2024, meskipun Bandung ini unggul dalam indeks Smart City dan SPBE, namun pengelola adopsi layanan digital ini masih belum merata ya, karena hanya sekitar 62% warganya saja yang baru menggunakan aplikasi berbasis digital ini. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar itu bukan lagi cuma soal infrastrukturnya aja ya, tapi bagaimana mendorong 38% warganya ini untuk mau dan mampu memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah Pemprov ini. Begitu, Kang. Ada saran nih dari saya. Kayaknya bisa deh kalau dibuat semacam digital service point. Jadi di setiap tempat-tempat umum kayak taman kota, alun-alun. Jadi nanti itu ada digital service point, ada penjaganya. Jadi nanti warga tuh bisa nanya langsung. Nanya langsung bisa, dapat pelatihan singkat bisa, terus bisa juga bikin akun atau mengakses layanan e-government. Itu tuh. Iya benar bagus juga itu. Terus juga bisa juga nih apa namanya dilakukan kolaborasi untuk lintas sektor. Misalnya Pemkot di Bandung itu menggandeng komunitas kreatif atau influencer lokal, bahkan ibu-ibu PKK juga bisa juga diajak tuh untuk dilakukan sosialisasi. Tahun lalu program Ngabret Digital dari Kominfo Jabar di Bandung menjangkau 1.200 warga RW. Hasilnya cukup baik, respon masyarakat juga meningkat terhadap aplikasi si Sadayana dan Sabilulungan. Iya, 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 menarik ya. Jadi kayaknya pendekatannya nih lebih ke kombinasi ya antara yang formal, informal, segmen apa, segmentatif gitulah ya, sesuai dengan segmen usia mungkin atau lingkungan. Kalau contoh sukses di luar kota Bandung tuh ada nggak ya yang udah menerapkan ini gitu? Mungkin ini ya ada di kota Surabaya itu ada Hmm? namanya program Kampung Literasi Digital. Nah, di mana Iya, iya, itu di iya. setiap kelurahan memiliki kader digitalnya masing-masing. Nah, mungkin Bandung juga bisa tuh adaptasi konsep ini. Ya, misal contohnya lah, misal kita mau dibagi per RW gitu ya. Nanti di setiap RW kita cari yang sudah terlatih gitu secara literasi digitalnya untuk bisa menjadi penggerak nanti untuk warga di RW tersebut gitu. Hmm. Nah, untuk level teknisnya mungkin kita perlu ini ya, kurikulum mini literasi digital untuk kita bisa disebarkan melalui RW-RW di Kota Bandung dan untuk modul ini kayaknya bisa berkolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Diskominfo, lalu bisa disosialisasikan secara langsung apa untuk pertemuan antar warga ya seperti tadi Kang Yusron waktu untuk PKK dan lain sebagainya. Ya, begitu. Kalau menurut saya pendidikan formal juga perlu terlibat tuh. Kayak Bandung itu bisa juga mengadaptasi Smart School Initiative. Itu kayak ada di Korea Selatan. Ini nanti siswa itu dilibatkan sama proyek-proyek digital
yang ada di sekitar. Terus Mm-mm. anak-anak sekarang kan udah lebih melek ya sama teknologi. Jadi anak-anak tuh bisa jadi agen loh, membantu orang tua untuk mengenal, mengetahui dan nanti cara pakai aplikasi pelayanan publik gitu. Jadi tetap bisa semua mengakses dan kita pakai pendidikan untuk jadi penyalur informasi. Iya. Iya kan, Teh, udah bagus ya itu program-programnya. Jadi jangan lupa juga di setiap program itu kita harus bikin evaluasi berkala. Itu Mm. bisa dilakukan evaluasi berupa survei cepat setiap 6 bulan untuk mengetahui itu aplikasinya sudah sejauh mana untuk dipakai dan dipahami oleh warga itu. Misalnya indikator berapa persen dari warga yang bisa mengirim surat lewat e-layanan atau yang paham notifikasi di aplikasi Sadayana. Oke, iya 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 benar juga sih ya. Kayaknya sih untuk meningkatkan literasi digital nih memang yang paling bagus tuh dilakukan secara segmentasi ya gitu. Maksudnya jadi pendekatannya nggak bisa disamaratakan kayak tadi. Sesuai usia, benar juga sih. Kalau misalnya ternyata masyarakatnya itu sudah lansia atau sudah dewasa tua, sepertinya sih pendekatan secara face to face atau misalnya dikasih contoh langsung tuh lebih nyaman dan lebih bisa diterima ya. Sementara untuk generasi muda tadi melalui misalnya cara-cara kayak gamifikasi dan lain-lain gitu ya. Terus ternyata kita juga perlu kolaborasi lintas sektor ya, baik dari pemerintah, sekolah, bahkan sampai mencapai komunitas RT, RW, bahkan kalau perlu mungkin influencer lokal juga bisa kita libatkan lah ya, supaya komunikasi bisa terjalin lebih mudah ke masyarakat. Infonya lebih mudah untuk diterima masyarakat. Terus kita juga sepertinya sih baiknya melakukan pelatihan berjangka untuk berbasis RW, misalnya ada kaderisasi, relawan digital, terus kurikulum ini untuk warga juga bisa ya kita terapkan ya. Sama infrastruktur pendukung layanan langsung seperti digital service point, iya sih. Betul ya, itu juga kayaknya kita perlu untuk kembangkan. Sama yang terakhir sepertinya sih bisa disimpulkan kalau monitoring dan evaluasi rutin itu bisa terus kita pertahankan untuk melihat efektivitas dari program literasi digital ini. Kayaknya cukup lumayan ya. Dari hasil diskusi ini sih sedikit banyak terbukalah insight kita soal si smart governance ini gitu ya. Nanti next time kita lakuin diskusi lagi ya, Akang Teteh, teman-teman, supaya Boleh, lebih boleh, boleh. mendalam lagi gitu ya. Oke lah, Siap, terima kasih Teteh. buat waktunya, Akang Teteh. Mudah-mudahan Terima kasih diskusi juga. kita bisa bisa apa kita aplikasikan terutama di kehidupan sehari-hari di pekerjaan lah ya. Insya Allah siap. Sip, hatur nuhun, Akang Teteh. Kita tutup aja Nuhun. diskusinya ya. Ya, Teh. Ya, sip, hatur Yo, nuhun. Terima Atur kasih, makasih selamat semuanya. nuhun. pagi. Selamat Terima pagi. kasih.